HP jenengan kalau dibawa ke zaman Majapahit sekti ora? Sekti. Tapi bagi kita biasa aja. Biasa kan? Sama. Jadi sesuatu yang diaplikasikan di waktu yang salah membuat itu menjadi wow. Zaman biyen reneng kuwi bro, cuma delok wong teko kuku. Ning delok wong teko kuku zaman biyen ra wow. Orang zaman dulu kamu kasih HP, iso video call. Pusoko, ini mesti pusoko orang zaman dulu, orang zaman sekarang. Cok HP. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nah Mas Gado, setelah kemarin sempat viral setelah cerita apa rumah Eyang ya. Nah itu pernah nggak Mas Gado di apa? Konsultasi gitu, open konsultasi, atau ada temen yang mungkin oh Mas Gado ternyata potensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu DM di Instagram, terus konsultasi masalah keluarganya mungkin atau apa mungkin. Sebelum saya jawab, saya mau pesan teman-teman, saya nggak terima konsultasi ya. Apa ternyata. Jadi ada hukum di mana, makanya saya buat teman-teman mohon maaf yang DM-nya nggak saya buka, karena saya ada. Karena kalau kadang-kadang saya itu nggak tahu segalanya. Aku ya duduk Gusti Allah bro, maksudnya nggak tahu segalanya. Cuma ada hukum di mana kalau kita pas ngerti, buka, kita terus, kalau tahu harus jawab. Bayangin kalau itu sehari sing takon mau siji, sehari setengah 5 terus hajat kuning dunia kapan aku ngerjakan gitu loh teman-teman. Memang ada kewajiban, memang kita harus jawab kalau kita tahu. Makanya akhirnya saya solusinya apa? Nggak tak buka DM. Karena ngerti gak dijawab tuh so repot. Tapi kalau tanyanya kayak Mas biar saya bisa ngelihat, nggak tak jawab. Tapi ada yang urusannya itu yang buat saya berat itu, misalnya saya cuma yang terkesan itu yang terakhir yang kejadian di Semarang. Jadi ceritanya itu setelah aku lili ceritanya itu pokoknya dibilangnya, jadi yang DM saya itu kayak ipar, bukan iparnya, kayak sepupunya. Dia itu masuk rumah sakit jiwa, keluar rumah sakit jiwa, keluar. Ya karena kebuka DM-nya itu masih lagi panas-panasnya waktu itu, dia waduh gak mau kan, mau nggak mau itu. Terus kebetulan bukan saya, ada teman saya yang ngasih tahu, enggak ini terjadi ini, coba dicek, ini ada pelecehan seksual, ternyata keluarga dalamnya pelecehan. Akhirnya diusut sama kepolisian, ketangkep. Ya alhamdulillahnya itu, tapi bukan saya, teman saya ngasih tahu. Beneran ditakoni soalnya. Teman saya ngasih tahu ternyata itu ujungnya ada itu apa, pelecehan seksual keluarga dekat itu. Anaknya itu masih SMA, cewek, SMP. Ceweknya SMP. SMP. Itu sampai keluar masuk rumah sakit jiwa. Pokok umurannya SMP SMA lah, karena berhenti sekolah akhirnya kan. Itu akhirnya coba diusut, cari keluarga dekatnya, akhirnya anaknya yang itu dipaksa akhirnya cerita. Awalnya waktu itu mikirnya ketempelan, apa disantet wong gitu loh, apa lah disantet wong karena kayak pura-pura gendeng gitu loh. Ternyata nggak, murni stresnya itu ya karena pelecehan seksual. Psikologinya ternyata, ya berarti. Keluarga dekatnya pokoknya akhirnya diusut, ketangkep. Ya akhirnya healing, anaknya sekarang healing, maksudnya menyembuh, membaik. Akhirnya kan unek-unek wong stres kan cerita, jadi nggak selalu hubungannya sama kesurupan, santet, opo itu enggak. Ketempelan. Cuma ya mohon maaf teman-teman, saya nggak buka DM-nya. Kenapa? Karena abot banget nih. Saya juga ada urusan banyak, maksudnya hajat saya banyak, dan insya Allah juga nggak semua itu saya bisa. Kalau memang nggak ada jawaban itu nggak ada, cuma kadang-kadang saya itu kalau nggak nemu jawabannya karena kebebanan moral, kan akhirnya saya nyari terus. Nyarinya itu akhirnya saya lupa sama hajat saya sendiri kan. Saya zolim sama diri sendiri sama keluarga akhirnya. Lai sojo lah. Masih banyak orang-orang yang lebih tahu, lebih paham, jangan saya. Delok teteki kayak gini kan nggak pantas. Nggak pantas lah. Nggak pantas dukun ya. Nggak pantas banget. Janganlah, nggak pantas banget. Maksudnya mohon lah kalau yang itu, mohon banget. Jangan.
Tapi sebelum-sebelumnya kan pernah Mas Gado ya saat itu apa? Saat setelah collab sama Mas siapa? Yang Rumah Eyang itu? Radit ya? Mas Radit. Itu kan banter-banternya di situ. Nah, banyak konsultasi yang masuk ya sama jenengan, bahkan dari kalangan mohon maaf artis juga ya. Wah, nggak ada ya. Ada lah pokoknya. Ya ada itu. Ya itu kayak gitu itu berat. Maksudnya kadang-kadang kan kan nggak ngerti artisnya sopo ya. Ada yang hadir itu konsultasinya itu yang nggak masuk akal teman-teman. Maksudnya yang ya masalah tanya cocok nggak sama selingkuhan, itu kan ya nggak pantas. Maksudnya saya nggak gitu-gitu banget lah. Bukan perkara karena saya juga nggak mau dikasih apa-apa. Saya pernah kejadian di Bali itu sama, saya dikasih sesuatu malah saya marah-marah. Saya tanyakan, cuma ada mainan di Bali itu ceritanya kan kayak dia itu dikasih pusaka dari oknum ya, saya bilang oknum Balian, bahwa itu untuk dari leluhur apa. Akhirnya dia ada keterikatan untuk tiap berapa bulan harus ngasih mahar ke Baliannya. Saya dapat, ini tuh kuning pasar, buang aja ke laut. Ya nggak terima, akhirnya Baliannya nggak terima, akhirnya selesai clear. Baliannya udah oknum Baliannya akhirnya bisa lepas dari oknum Balian. Beliau terima kasih ngasih suatu amplop, ya nggak boleh lah. Saya nggak ke situ karena itu malah pantangan gede nih kan, nggak boleh kayak gitu. Cuma maksud saya kadang-kadang masalah itu bukan saya. Kalau maksudnya bukan saya yang jawab, ada teman saya lah yang jawab itu kadang-kadang kalau memang jodoh. Tapi kalau enggak ya nggak bisa, nggak tahu, jangan dipaksain. Memang nggak tahu, bukan solusinya bukan ke saya, mungkin ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Jadi jangan terus dikejar, terus aku raiso popo intinya gitu. Lek memang aku pas jawab nih neng koncoku, misal Mas Raka bisi, aku cerita ke Mas Raka gini, ini kudu ini ya tak sampaikan, bukan saya tapi. Lek aku nih raiso popo, raiso santai bros, ora kerja ngopo, tengok-tengok duwe oke ya. Gula kopi ngelumpuk. Makanya abot menurip ya. Udah tinggal takon itulah sabot lah, ojo lah. Siap. Tapi kalau diskusi sejarah ayo, seneng saya. Siap. Kemarin kan, gak apa-apa ya. Saya ini sejarah ya. Kopi ini diunjuk di sini. Kopi ku nganti entek lho bro. Sing kono cek banter bro. Sekarang literasi sejarah Mas. Gunung Klothok kan katanya dulu itu menyimpan banyak candi-candi kecil. Apa Mas Aji Saka? Mandalaka Dewa Guruan ya? Mandalaka Dewa Guruan, atau kalau zaman sekarang itu seperti tempat penggemblengan diri atau pondok pesantren. Padepokan. Padepokan ya. Padepokan memang. Terus kenapa? Itu yang saya tanyakan. Gimana sih Mas Gado sebenarnya? Maksudnya gimana ya pripun? Itu apa? Memang benar-benar seperti itu atau apa ya? Memang kalau candi-candi itu memang ono Mas, memang tempat padepokan ya. Padepokan itu pendadaran lah, nggih dadar wong. Padepokan juga sih pendadaran, buat dadar memang ada, memang tempatnya ono. Memang ada tempat-tempatnya ada. Terus hilang memang ada salah satunya. Sekali lagi ya ada masa di mana oknum, sekali lagi oknum ya, walaupun saya muslim, adalah oknum muslim yang rusak itu, menghilangkan itu juga ada, tapi ada itu memang. Itu ada. Jadi wilayah lereng sana, lereng arah Kediri itu banter Mas memang. Itu memang dulu memang banyak tempat kayak gitu itu. Untuk spiritual ya? Banyak. Spiritual tempat ini segala macam itu banyak. Makanya juga banter ke aliran Bairawar kan. Dulu kan sana, dulu kan kalau kita ngomong bangsawan kan rata-rata aliran itu. Bhairawa. Tapi kan kadung tercap jelek ya aliran Bhairawa itu. Ya kalau kita Bhairawa kayak gini aja lah. Kalau Bhairawa terlalu berat lah kita. Tadi kan mana dari Bali toh. Bahas masalah pengliaan toh. Pengliaan kan bagus toh. Oh iya. Ya nggak bagus kan pengiwanya. Pengiwa ya, dan penengan, berarti ada oknum yang berbuat pengiwa dan penengan gitu ya. Bhairawa sejatinya kan tujuannya itu bagus. Ning toto corone salah. Dilosne apa? Molimonya dilosne ya. Iya. Nah kan sing kan molimonya dilosne itu panca. Mangkaranya dilosne ya itu sing salah. Tujuannya sih api, cuma toto coronya balik lagi. Sama aja ke pengliaan. Pengiwanya yang jelek toto coronya. Tapi sebetulnya itu proses bagus, cuma ya salah
apa ya aplikasi ya. Pengaplikasiannya salah. Itu sih kalau klothok bagi saya. Kalau itu Mas, gua Selomangkleng itu Gili Suci lah. Gili Suci ya. Berarti itu dari situ sih Gili Suci itu bar teko situ Penanggungan. Sempat penanggungan. Jadi kalau orang ngurut ya, kalau buat teman-teman ngurut Gili Suci situ Penanggungan, bar Penanggungan Wilis. Wilis lagi, kita Wilis sini ya, tutup Wilis sing kono ya. Wilis ngomongnya Wilis sini lagi. Sama Lawu, terus balik lagi Selomangkleng lagi. Selomangkleng. Berarti terakhir di Selomangkleng. Mulai akhir. Mas Gaduh pernah melihat reliefnya Selomangkleng yang dalam? Pernah sekali dong. Itu kan ada seperti apa? Suwi banget ya, masih kapan ya? Wis lali paling. Wis lali. Suwi banget tau itu. Wis rame wong juga kan, wis jadi tempat wisata. Wis wisata soalnya jadi ini. Aku tahun kapan pernah sono? Piye tekan piye? Nah, ndek kono kan ada iku Mas, apa seperti di dalam kandungan sampai meninggal, dan meninggal pun ada tata caranya, dari diobong terus dipakakne kewan karo dipendem. Nah, itu sing tak tekok nih Mas Gaduh. Dari embrio kan ada tadi situ. Jadi bayi iki nek nggon jerone embrio, nek nggon jero weteng. Lah, zaman semono kok iso apa memahat itu gimana Mas Gaduh ceritanya? Loh, kan balik lagi yang jenengan habis dari Bali yuk. Dulu kita kan teknologinya luar biasa. Oh. Ya. Berarti ronsennya nggak moto. Gini aja, nggak usah jauh-jauh. Kita bicara HP jenengan kalau dibawa ke zaman Majapahit sekti ora? Sekti. Tapi bagi kita biasa aja. Biasa kan? Sama. Jadi sesuatu yang diaplikasikan di waktu yang salah membuat itu menjadi wow. Zaman biyen reneng kuwi bro, cuma delok wong teko kuku. Ning delok wong teko kuku zaman biyen ra wow. Orang zaman dulu kamu kasih HP, iso video call. Pusoko, ini mesti pusoko orang zaman dulu, orang zaman sekarang, cok HP, biasa. Tapi orang sekarang dikei keresi sondro ulun sakti. Nah, jadi wali-wali zaman. Berarti zaman dulu itu orang yang seperti itu gimana caranya Mas Gaduh? Atau melihat ke dalam diri sendiri lagi? Ya proses proses olah batin spiritual. Karena orang zaman dulu itu kan menggali sesuatu itu bukan dari luar tapi dari dalam diri sendiri dulu. Jadi kelebihan mereka memang dari dalam. Jadi ngelihat sesuatu, ya tadi ngerti firasat alam apa itu olahnya. Kalau kita tetap bisa tahu firasat alam tapi mengandalkan badan meteorologi geofisika. Itu juga sakti loh, jangan salah loh. Cuma orang zaman dulu beda tata caranya tapi sama. Beda teknologinya. Nah, beda teknologinya tapi sama. Justru orang dulu itu sakti, makanya keluar primbon itu ilmu titen toh. Surat Centini itu ilmu titen. Bayangin primbon itu pecahan juga dari Surat Centini. Surat Centini itu apa? Suatu ilmu titen segala macam kebudayaan seluruh Jawa dikumpulno toh, tadi siji. Ada dari Arab juga sebagian. Di Saripati. Ya nggak 100% benar juga, cuma maksudnya setidaknya ini sering ada kejadian kayak gini lah, itu ilmu titen. Jadi ya jangan terus di sirik-sirikan juga. Tetep aja nomor siji ini dungo iya bro, cuma ini. Selomangkleng itu apik Mas. Iya. Selomangkleng cuma ya emane sekarang jadi tempat wisata sih ya. Jadi kurang ini. Terus di situ ada ini Mas Gaduh yang keren itu apa Mas yang ndek nggon tempat ibadah Jonathan sing Posarang. Posarang kan terinspirasi dari itu, dari reliefnya Selomangkleng. Jadi di situ ada kayak rumah tahan gempa gitu Mas Gaduh. Di dalam arsitekturnya bagus sekali di dalam reliefnya itu. Nah itu membuktikan bahwa teknologi zaman dulu kan luar biasa. Oh ya nambahin lagi Posarang itu nggak napi loh ya. Posarang nggak napi buat orang olah spiritual itu bagus. Jangan melihat itu kebetulan yang nguri-nguri orang Katolik. Tapi jangan melihat itu. Suatu tempat itu jangan dilihat agamanya. Yang karena tempat itu nggak punya agama. Jangan. Posarang itu api, teman-teman. Jadi jangan lihat energinya bagus gitu. Jangan lihat terus tentang kita Muslim. Jangan nanti rono syirik. Jangan. Posarang itu kan ada alam di situ. Tempat itu api. Posarang sama pasangannya Posarang itu yang satu lagi dekat Muntilan tuh, Sendang Sono. Sendang Sono. Itu sama. Kebetulan kan juga
masalah Sendang Sono ya Sendang Sono itu kan kebetulan nih dapat oh iya Kli Suci itu lanjutnya Sendang Sono. Posarang juga pasangannya Sendang Sono. Itu sama. Kalau mau aja orang yang nguri Kli Suci lari ke sana. Tuh kan jadi kebuka sidik-sidik toh. Nggak boleh rutannya itu ke sana. Posarang juga Sendang Sono itu juga Nyun Sewu Katolik kalau nggak salah itu juga. Tapi jangan lihat dari agamanya. Itu apik nggak nih? Banyu ini apik. Ya, kalau di Klothok itu kan ada relief sulur-sulur kayak awan, Mas Gaduh. Apakah itu menandakan nirwana, Mas Gaduh? Mungkin ya, saya kurang paham itu. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Mungkin itu, kalau saya ngelihat sih sebetulnya itu kan proses tempat pertapaan. Pertapaan Kli Suci tadi kayak penggambarannya itu kayak dia itu berusaha menggambarkan ini loh. Pilihannya orang manusia dari awal, dari lahir untuk kembali ke tempat yang baik lagi itu pilihannya banyak. Kalau ini mati pangan kewan segala macam itu kan cuma pilihan. Contoh-contoh kalau kita jadi jelek itu kan seperti itu. Itu proses orang mandek pandito lah. Orang mandek pandito proses spiritual seperti itu, dia mengenal dirinya sendiri, mengenal dia kapan dibuat dan kapan ada dia meninggal. Akhirnya sampai bicara mukso itu perlambangannya seperti itu. Tapi di situ juga dicantumkan bahwa semoga kalau saya salah, mungkin ada yang lebih tahu yang lebih benar, bahwa di situ ada pilihan-pilihan kalau kita jelek itu nanti pilihannya bukan mukso apa, matinya meninggalnya. Itu banyak lah segala macam itu. Kli Suci itu baik Mas. Itu orang wah luar biasa itu sebetulnya. Kalau jadi rojo sebetulnya just semua gak gelem sayang. Kalau jadi ratu just itu cuma sayang gak gelem dia. Tapi dia gelem ya kan ceritane mungkin setelah itu ya kan Kediri tetap kahuripan, nggak pecah jenggolo, nggak pecah doho, atau belum tentu anak Singosari juga akhirnya kan, ya nggak tahu ya mungkin takdirnya juga. Memang gitu, belum tentu ada Majapahit juga akhirnya, mungkin takdirnya seperti itulah. Tapi tokoh luar biasa itu Kli Suci, kalau teman-teman mau nguri-nguri monggo. Sama kalau yang masih mau narik ke belakang yang jarang orang tarik itu bukan zaman Medang Kamulanya, Kalingganya. Tapi bukan Ratu Simanya. Siapa? Anak laki-lakinya. Hilang di sejarah. Siapa? Anak laki-laki. Namanya siapa? Lali aku Mas. Tapi anak laki-lakinya istimewa. Anak laki-lakinya Ratu Sima. Golek ono, teman-teman kalau tahu yang dapat literasinya. Aku tak melu. Bukan literasi, golek jalurnya dia. Jadur kan dia sama Mandek Mandito. Seperti kan habis itu kan turun Dewi jadi itu kan ya. anak perempuannya kan, menantunya jadi kan dia kayak yang dipotong tangannya itu loh, gara-gara nyekel duit itu loh. Habis itu kan gak diceritain sama sejarah, pas hilang. Wah itu tokoh-tokoh luar biasa itu dia nanti peranannya di zaman berikutnya itu banyak tapi selalu jadi pandito nih kayak ya kalau Dewi kita ngomong tadi. guru besar Nusantara lah, salah satu guru-guru besar Nusantara itu dia beliau ini yang nggak kelihatan karena rata-rata Mandek Pandito. Di belakang layar gitu ya, nggak diceritakan. Dia kan dampingin terus. Itu saya nggak nemu itu. Kalau teman-teman ada nemu jalur ngurutnya ya, saya penasaran itu ngaji ngelebar kemana-mana. Putra mahkota Mas ya? Harusnya. Cuma kan gara-gara itu karena dia di pasar ya nyekel duit wong Arab itu kan. Cuma hukumnya harus ditegakkan, harus potong tangan kau. Itu padahal nggak mencuri ya sebenarnya? Nggak megang tok. Kan dites kan, bahwa katanya kan di kerajaan Kalingga itu kan orangnya jujur-jujur, hukum ditegakkan. Uang itu ditaruh uang, bopo ditekek neng tengah pasar, wis berminggu-minggu orang yang nyekel, orang yang hilang. Pangeran ini lewat cekel nyekel tok, kan jupuk nyekel tok. Padahal itu seorang pangeran. Potong tangan. Itu habis itu hilang di sejarah. Wah itu luar biasa. Itu cari terus. Kli Suci itu kalau Ponorogo, saya nggak ngomong Ponorogo modern itu nyari apa sih? Kalau di Ponorogo ada namanya Pecut Samandiman. Apa itu? Ya maksudnya terkenal lah. Bisa cari namanya Pecut Samandiman. Tapi bukan pecutnya, ada tokoh namanya Samandiman. No. Oh, yang punya pecut itu tadi? Bukan yang punya pecut. Jadi namanya aja diambil. Jadi tapi tokoh Samandimannya itu ya kalau itu nggak ono di sejarah. Itu memang jalurnya memang jalur laku ngomong boleh. Oh, jalur spiritual ya berarti. Itu tokoh-tokoh sing saya sendiri juga PR seneng lah. Kalau ngajak golek-golek itu aku semangat. Ayo, orang seneng aku itu api. Ternyata orang-orang istimewa lah. Ya mungkin orang istimewa dikasih kelebihan tapi tidak dimunculkan di sejarah. Nggak tahu kenapa itu juga mereka sendiri nggak gelem toh. Dewi Kli Suci ya mosok gelem toh.
Moh kan emang. Cuma kadung terkenal gitu ya. Kadung terkenal. Ya karena terkenalnya karena dia di Mendak Pandito nggak mau jadi ratu itu. Nggak mau jadi ratu. Sama Diman itu bagus. Nah, terus menurut jenengan cerita Panji Laras itu beneran ada atau enggak? Atau Sastra. cuma fiksi? Fiksi. Fiksi. Panji Laras, Panji Asmorobangun, barang itu kan cerita Cerita Panji. Ya aku ngomongnya sastra kayak sastra. Kayak sastra. Makanya event jadi kalau kita ngomong sastra itu ya harusnya yang ahli sastra yang tahu, yang bisa dipercaya itu terkait kadang-kadang peninggalan sastra kan dibuat di zaman kerajaan siapa, raja yang berkuasa yang buat kan. Biasanya apa itu kadang-kadang kan yang bisa jadi sedikit jadi patokan walaupun tidak boleh dipercaya 100% harus penelitian itu sampai zaman klasik. Zaman klasik itu sampai zaman Majapahit II. Zaman Majapahit II itu berarti tulisannya sudah Jawa Tengahan. Itu masih boleh. Jadi kalau ngomong ya kalau nanti kita ngomong kalau ngane Ronggo Warsito itu sudah sastra baru, nanti urusannya Jongko Joyoboyo itu hati-hati loh. Sastra politik bener, ya berarti. Ya, itu enggak juga karena is rancu. Jadi nanti orang koyo wah ini urutannya Jongko Joyoboyo, yakin enggak gitu juga itu enggak lah. Kalau saya sih enggak percaya enggak, karena itu sudah sastra kesininya. Nanti masalah Jongko Joyoboyo ya nanti next lah kita bahas. Ini urusannya bukan sama Ronggo Warsito, nanti urusannya sama apa itu Serati Teko Giri itu toh. Alah, Giri Kedatan. Pusati itu hasilnya cikal bakali dari apa Serati Musarar kita Musarar itu toh. Musarar itu padahal kita Musarar itu yang menyebut di awalnya apa lah, itu kan ceritanya kan wah itu bahasa Subagir, nanti awal Subagir cerita juga di situ. Oh dari situ, dari Serat Musarar itu ya? Yang dijelas, maksudnya kayak sastra yang menjelaskan secara gamblang gitu loh. Termasuk Jongko Joyoboyo kan disebutin di awal wali zaman di situ di kitab Musarar. Akhirnya nanti padahal itu kan Giri 3 ya, Giri 3 itu wis zaman tahun biru, wis termasuk modern lah aku ngomongnya. Apalagi lah itu salah kaprah kita, bukan nggak ada, cuma hati-hati, butuh penelitian, butuh laku ritual. Cuma nanti ya kebentuknya kadang-kadang pas dapat jawabannya, yus biarkan orang anggapnya salah kaprah itu bensin api, kan salah kaprah yus jangan. Ning buat kita pribadi, oh enggak kok, ternyata ini yang benar. Musarar itu kan sekarang orang lagi wah ini kayak Jongko Boyo. Ya jangan terus yo gaduk-gadukan ngono. Kadang-kadang tulisannya ini ketemunya muncul tahun kapan. Ronggo Warsito orang hebat, cuma jangan ditelan mentah-mentah gitu loh tulisannya. Saat beliau nulis ini kan juga dalam prosesi lagi protes ke pemerintah kan. Maksudnya rono. Ning ke kita kan wah beda lagi. Apa cocok gaduk istilahnya? Cocokologi. Cocokologi akhirnya dipas-pas nih. Berarti kayak bicara udah adik mado bicara saya Subagir ya rujukan kita Musarar dulu baru nanti ditarik, silakan laku jalan nanti ketemu titik kenapa harus situsnya selalu saya Subagir selalu makam panjang semua kan. Makam panjang itu nggak cuma di Purwo sama di Tidar Gede, wah kayak lo itu ada banyak lo di Blitar Rono itu banyak itu nggak usah nengkini lo no makam panjang ngetos itu petilasannya Subagir, tapi makna apa yang di situ cari PR kita lah nyari. Siap. Lah ngomongnya saya Subagir malah kelingan Aji Saka. Nah, lah Aji Saka piye? Loh sih Aji Saka itu gini Mas, masalah Aji Saka wah itu dawa, nanti kapan dibahas lagi lah. Kilas saja. Aji Saka itu versi yang mana dulu? Ada beberapa versi. Ada beberapa versi. Nanti versi Aji Saka itu papat, minimal papat lah tuh. Yang utamanya itu ya kalau saya tetap yang dari India. Bukan terus sing Aji Saka cerita Ratu Boko itu bukan, itu beda, itu bentuk apa ya pasemon sastra inilah, itu banyak, nanti kapan-kapan lah kita itu saya tak kasih bukti literasinya ben enak, bukan saya yang jawab ini ya, ini lah nanti melakukannya apa silakan lakunya karena ada kan dari literasi itu tugas kita itu kalau orang yang suka sejarah itu silakan laku spiritual untuk membuktikan. Seperti almarhum Pak Agus Sunyoto. Nah itu kan Pak Yai kan almarhum Pak Yai kan sama basicnya literasi, profesor loh, nggak mungkin lah saat dia memunculkan tesis atau apa kan diuji. Ya berarti kan tetap dia triggernya nyari itu mesti gak lugu-lugu juga, triggernya gak terus
moco ndak pas lagi ngopo tek oleh suatu bentuk penerawangan apa baru deh sembari gali. Nah, dawuh dapat dawuh itu. Ya serunya itu. Kalau yang murni cinta sejarah itu seru kok. Kan onteke. Iya. Kan onteke terus sama kayak Erwin bilang itu medeni juga. Bener salah iku abu-abu. Betul. Ngeri Bang. Bahas perang bupati kontroversi ini gak karu-karuan tuh. Kayaknya sementara gitu dulu Mas Gado, ini nyamuknya sudah mulai berdatangan. Oh ini nyamuk itu datangnya karena tadi nyamuk ceceknya. Oh iya, ceceknya sudah. Jadi kenapa ada cecek? Karena banyak nyamuk. Nyamuknya akhirnya logika banget. Oke, sementara gitu dulu Mas. Matur suwun sama-sama. Bila ada kekurangan dan salah-salah. Saya juga mohon maaf kalau ada yang betul mungkin bukan dari saya, cuma titipan. Kalau salah ya mohon maaf. Mungkin ada yang bisa lebih tahu memperbaikinya. Kalau salah murni dan salah dari saya. Matur suwun. Gitu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.